Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Holib di Tips-Tips Benua. Gimana nih kabarnya semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Hari ini saya akan membagikan tips untuk menjadi penyiar radio yang handal. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, and subscribe this channel ya. Oke, ini dia 10 tips menjadi penyiar radio yang handal menurut saya. Simak baik-baik ya. Yang pertama, kuasai teknik berbicara. Caranya, perdalam artikulasi dengan cara latihan pengucapan kata dengan jelas dan tegas. Hindari bicara dengan mulut tertutup atau terlalu cepat. Praktikkan dengan membaca teks keras-keras misalnya. Fokus pada kejelasan setiap kata. Kemudian, cara yang kedua, intonasi. Penting untuk menjaga intonasi dalam berbicara, terutama pada saat Anda siaran. Gunakan variasi nada suara untuk menjaga perhatian pendengar. Berikan penekanan pada kata atau frasa penting untuk menambahkan makna. Kemudian, cara berikutnya, speed. Jaga kecepatan dalam berbicara. Temukan kecepatan bicara yang nyaman untuk pendengar. Biasanya sih sekitar 140 sampai dengan 160 kata per menit. Catat ya guys, hindari bicara terlalu cepat yang bisa membuat pendengar kesulitan untuk mengikuti, atau terlalu lambat yang bisa membuat mereka menjadi bosan. Kemudian, tips yang kedua, kenali audiens Anda. Hal ini penting. Caranya, yang pertama, riset. Pelajari data demografis audiens Anda, seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, dan minat. Gunakanlah informasi ini untuk menyesuaikan konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Kemudian cara yang kedua, engagement. Ajak pendengar untuk berpartisipasi dengan menelpon atau mengirim pesan teks selama siaran. Buat segmentasi acara yang memungkinkan untuk interaksi langsung dengan pendengar, seperti mungkin sesi tanya jawab atau request lagu. Tips yang ketiga, persiapkan materi dengan baik. Caranya, yang pertama, skrip. Penting, kita punya skrip. Buat paduan atau skrip untuk membantu mengatur alur acara, tetapi tetap fleksibel ya. Hal ini diperlukan untuk improvisasi nantinya pada saat kita sudah on air. Skrip harus mencakup poin-poin utama yang akan dibahas, transisi, dan panggilan untuk tindakan. Kemudian cara berikutnya, up to date. Tentu saja kita harus menjadi orang up to date. Jangan sampai menjadi kudet ya guys. Selalu up to date dengan berita terkini yang relevan dengan audiens Anda, baik itu berita lokal, nasional, atau internasional. Jadikanlah berita sebagai bagian dari segmen rutin dalam siaran Anda. Hal ini bisa dimulai dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah itu jadi segmen rutin di kehidupan kita ya guys. Biar pada saat on air itu jadi terbiasa. Kemudian tips yang keempat, mastering. Harus menguasai. Yang pertama, hardware atau perangkat keras. Dalam penyiaran radio, pelajari cara mengoperasikan mixer untuk mengatur level suara, efek, dan transisi. Kenali jenis-jenis mikrofon dan teknik penggunaan yang tepat untuk menjaga kualitas suara. Bisa nih teman-teman cari mikrofon apa yang cocok buat teman-teman. Jadi pada saat nanti sudah on air atau melakukan siaran coba-coba, itu relax karena seringkali kita itu merasakan nyaman pada saat bersama dengan barang yang kita sukai. Oke, selanjutnya software. Nah, di software, kita sebagai penyiar radio haruslah familiar dengan software penyiaran seperti Sam Broadcaster, Radio DJ, atau bahkan software yang digunakan di stasiun radio internasional. Pelajari fitur-fitur penting seperti queuing, playlist management, dan tentunya scheduling. Kemudian, tips yang kelima nih, stylist. Ini pasti netizen banget nih stylist. Jadi yang pertama itu caranya otentik. Jadilah diri sendiri saat menyiar. Pendengar cenderung merespon lebih baik terhadap kepribadian yang otentik dan jujur. Hindari meniru gaya penyiar lain secara berlebihan. Memang mengambil inspirasi adalah hal yang baik, cuman jangan sampai berlebihan ya guys. Kemudian cara berikutnya, persona. Nah, ini kalau teman-teman semua adalah stand up comedy, aku rasa sudah pasti mengerti lah persona itu seperti apa. Ini akan aku jelaskan. Kembangkan persona yang sesuai dengan format acara dan target audiens Anda.
Misalnya, persona yang energik dan ceria untuk acara musik, pop, atau sport, dan persona yang lebih serius dan mendalam itu untuk program diskusi atau debat. Kemudian tips yang keenam, listen learn. Nah, ini memang tips yang default ya aku rasa. Karena dimanapun kita berada atau sedang apapun, listen learn ini sangat dibutuhkan guys. Caranya dalam penyiaran radio yang pertama, lakukan analis. Dengarkan siaran penyiar lain, baik yang berpengalaman maupun yang sedang naik daun. Kenapa? Karena yang berpengalaman kita bisa ambil cara dia. Kemudian, untuk yang sedang naik daun, mungkin kita bisa ikuti atau bisa kritik apa yang kurang dari dia. Dan jadikanlah itu suntikan motivasi untuk kita menjadi lebih baik. Oke, analisis teknik mereka seperti cara mereka membuka acara, menangani segmen, dan berinteraksi dengan pendengar. Selanjutnya, make set, bermain aman kalau dalam sepak bola. Oke, kita kembali ke topik. Malah jadi bola gara-gara Euro ini, guys. Catat teknik dan gaya yang Anda anggap efektif, dan coba terapkan dalam siaran. Hindari kesalahan yang mereka buat, dan gunakan itu sebagai pelajaran. Kemudian tips yang ketujuh, regular exercise atau latihan harian. Nah, ini penting nih guys. Jadi, cara yang pertama untuk bisa lakukan latihan harian itu yaitu mengevaluasi. Rekam siaran Anda secara rutin dan dengarkan kembali untuk mengevaluasi. Cari tahu apa yang bisa ditingkatkan, seperti intonasi, kecepatan bicara, atau cara berinteraksi dengan pendengar. Kemudian feedback. Mintalah feedback dari rekan kerja, atasan, atau bahkan pendengar. Dan yang bisa juga nih, teman-teman minta pendapat ke sanak keluarga terdekat untuk mendapatkan perspektif yang berbeda-beda. Gunakan kritik konstruktif untuk terus memperbaiki kualitas siaran Anda. Jangan sampai anti kritik ya guys. Kemudian selanjutnya, tips yang ke-8, build a reputation atau bangunlah reputasi. Caranya, nah ini penting nih. Yang pertama, networking. Hadiri acara dan pertemuan industri untuk bertemu dengan profesional lain di bidang penyiaran. Memang kita dalam hal ini bakal mengeluarkan kos yang lebih. Tapi ingat, kos yang lebih, tapi kita dapat manfaat yang lebih, itu worth it loh guys. Gunakan kesempatan ini untuk belajar berbagai pengalaman dan membangun hubungan profesional tentunya. Kemudian cara yang berikutnya, medsos. Artinya kita juga harus aktif nih dalam medsos. Gunanya apa? Gunakan media sosial untuk mempromosikan acara Anda, diri Anda, dan berinteraksi tentunya dengan pendengar di luar waktu siaran. Buat konten yang menarik dan relevan untuk menjaga keterlibatan audiens. Kemudian, tips yang kesembilan, adaptable atau cepat beradaptasi. Nah, ini caranya teman-teman bisa menjadi problem solving. Siap menghadapi masalah teknis dengan tenang dan cepat. Pelajari dasar-dasar troubleshooting, peralatan, dan siaran. Hal ini berguna pada saat kita sedang siaran, apalagi kita sendiri ya sebagai pemula, kita harus ngerti dulu gimana cara melakukan troubleshooting. Dan kuncinya yang pertama tentu saja kita harus relax dan tenang. Gunanya apa? Agar audiens itu tidak menilai kita menjadi gerusuk-gerusuk guys. Ya, ini sih bisa dibantu pada saat kita sudah menjadi penyiar yang mediocre ya. Kita pasti punya tim. Nah, di sini kita harus percaya kepada tim agar bisa melakukan troubleshooting dan kita bisa melakukan improvisasi pada saat siaran. Supaya apa? Supaya penonton nggak bosan, guys. Kemudian, siapkan kontingensi untuk situasi tak terduga seperti gangguan teknis atau tamu yang batal hadir. Kalau misalkan kita mengundang tamu pada saat on air. Kemudian cara berikutnya, jadilah trendy. Terus belajar dan beradaptasi dengan tren baru dalam dunia penyiaran, seperti podcasting, live streaming, dan media digital. Selalu mencari cara untuk meningkatkan dan menyegarkan konten Anda tentunya, agar tetap relevan dan menarik. Kemudian yang terakhir, waduh sudah sampai di ujung aja nih guys. Oke, yang terakhir, voice health atau kesehatan suara Anda tentunya. Caranya, menggunakan pola hidup sehat. Jaga kesehatan tubuh dengan pola makan seimbang, cukup tidur, dan olahraga teratur. Hindari ini merokok buat teman-teman semua nih yang suka ngerokok. Sama aja ya guys, antara rokok yang konvensional maupun elektrik.
lebih baik dihindari kalau bisa. Dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Nah, ini bahaya guys, apalagi kan saat ini sedang marak kecubung nih di Banjarmasin. Jangan sampai ikut-ikutan ya guys, jadilah pemuda atau pemudi yang mencerdaskan bangsa, bukan merusak bangsa. Oke? Selanjutnya, exercise atau latihan. Nah, lakukan latihan vokal secara rutin untuk menjaga kekuatan dan fleksibilitas suara. Minum air yang cukup untuk menjaga hidrasi pita suara dan hindari minuman berkafein yang dapat menyebabkan dehidrasi. Nah, hindari dulu nih jadi anak-anak senja yang biasa nongkrongnya di tempat kopi pada saat senja-senja. Boleh sih guys, tapi jangan berlebihan ya. Oke, itu tadi 10 tips dari aku. Semoga dengan ini teman-teman semua bisa menerapkannya dengan konsisten. Anda dapat terus mengasah keterampilan dan berkembang menjadi penyiar radio yang handal. Ingat, seorang yang sukses itu tidak ada yang instan, tapi mereka yang tak pernah menyerah terhadap apapun rintangan dan cobaan. Jadi, bagi teman-teman yang ingin memulai, ingat, kalian harus bulatkan tekad untuk menjadi penyiar radio yang handal. Apapun rintangannya, kalian pasti bisa lalui. Karena itu adalah bagian dari pensuksesan diri kalian sendiri. Oke, diingat ya guys. Mungkin itu dulu untuk hari ini. Nantikan tips-tips berikutnya dari aku. Salam Banu Hibat. See you guys.